down, somebody's here. Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang masuk ke dalam mobil untuk menunggu suaminya beli udut di warung sebelah. Namun bersamaan dengan itu si wanita tiba-tiba dibegal oleh seorang perampok. Beruntung di waktu yang sama suami si wanita yang bernama Sean Daniel muncul dan langsung menghajar si perampok sebelum si perampok melarikan diri. Satu hari kemudian memperlihatkan si perampok yang ditemukan tewas mengenaskan di sebuah gang dan para polisi langsung menyangka kalau pelakunya adalah Sean yang ingin membalas dendam. Kemudian Sean pun disidang dan diinterogasi oleh beberapa polisi agar Sean mau mengaku. Akan tetapi Sean yang memang tidak pernah menghabisi si perampok, ia pun tetap menjawab tidak. Para polisi terus saja menuduh Sean mengingat Sean adalah mantan pasukan khusus yang sangat brutal sehingga kemungkinan besar Sean adalah pelakunya. Setelah itu Sean yang dianggap tidak mau mengakui kesalahannya, ia pun akhirnya dijebloskan ke dalam penjara selama 20 tahun walaupun sebenarnya Sean tidak pernah melakukan hal tersebut. Singkat cerita, 6 tahun kemudian Sean kembali disidang karena ternyata para polisi telah salah menuduh Sean sebagai pelaku. Rupanya yang sudah menghabisi si perampok 6 tahun yang lalu adalah rekan si perampok itu sendiri dan bukanlah Sean. Di sini para hakim dan segenap jajaran penegak hukum langsung meminta maaf, bahkan mereka akan memberikan kompensasi uang sebanyak $300.000. Akan tetapi Sean mengatakan kalau uang tidak bisa mengganti nama baiknya, ditambah lagi keluarga Sean sekarang hancur akibat dirinya mendekam lama di dalam penjara. Ternyata 2 tahun sebelumnya sang istri telah menceraikan Sean, bahkan sekarang istrinya tersebut sudah menikah lagi dengan berondong. I want my life back. Keesokan malamnya terlihat Sean yang membeli minuman di salah satu warung pinggiran kota. Namun saat Sean baru saja keluar dari warung tersebut, ternyata Sean telah ditunggu oleh 2 orang preman yang hendak memalak Sean. Awalnya Sean pun meminta mereka pergi sebab dirinya baru saja keluar dari penjara dan sedang tidak mau berbaku hantam. Namun kedua preman itu yang meremehkan Sean malah mencaci maki Sean hingga inilah yang dilakukan Sean. Setelah menghajar mereka, Sean sadar kalau aksinya tersebut dipantau oleh CCTV sehingga Sean kembali masuk ke dalam warung. Di sini Sean meminta tukang warung untuk jangan takut karena dirinya hanya ingin mengambil harddisk CCTV. Setelah itu Sean pun pergi dari sana menggunakan mobil milik si preman tadi. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Sean yang sedang menggalau di dermaga dekat danau. Ternyata sampai saat ini Sean masih tidak menyangka kalau istrinya malah menikah lagi dengan berondong. Padahal menurut Sean dia lebih ganteng daripada siapapun. Adegan berpindah ke seorang pemuda bernama Sergei yang saat itu sedang berkendara bersama satu temannya. Diketahui Sergei adalah anak kandung seorang bos mafia Rusia yang tinggal di kota sebelah. Tak lama dari itu, mobil mereka belok ke area dermaga danau untuk beristirahat sebentar. Di sisi lain, Sean juga sempat melihat Sergei dari jarak yang cukup jauh, namun ia tampak tidak memperdulikannya. Beberapa menit setelah itu, ada sebuah mobil polisi yang sedang menggiring satu mobil untuk diberhentikan. Ketika polisi itu meminta identitas si pengendara, mereka berdua pura-pura tidak bisa berbahasa Inggris. Kemudian saat si polisi menggeledah bagasi mobil mereka, ternyata isinya adalah uang yang begitu banyak serta satu orang wanita yang sedang dalam keadaan disandra. Namun bersamaan dengan itu, mereka berdua langsung menghajar si polisi dan tanpa ragu menghabisinya. Ternyata mereka berdua adalah bagian dari anggota sindikat mafia Cina. Di sisi lain, temannya Sergei yang ketakutan, ia malah mencoba berlari hingga ia pun harus koit dihabisi oleh kedua anggota mafia Cina tersebut.
Kemudian mereka juga mengincar Sergei yang kala itu hendak kabur menggunakan mobil, tapi sayangnya Sergei malah terpojok. Beruntung di waktu yang sama, Sen tiba-tiba meledakkan mobilnya sendiri, lalu ia muncul dari belakang dan menghajar kedua mafia Cina tersebut. Di insiden ini, satu mafia Cina mampu dihabisi oleh Sen, sementara satunya lagi berhasil melarikan diri. Setelah itu, Sen mengecek bagasi mobil mereka dan menemukan uang yang sangat banyak serta satu orang wanita dalam keadaan pingsan. Pada akhirnya, Sen menyuruh Sergei untuk mengendarai mobil ini saja bersama dirinya. Di tengah perjalanan, si wanita yang tadi pingsan sekarang mulai tersadar dan diketahui dia bernama Tia. Kemudian Sen bertanya kenapa Tia bisa diculik oleh mereka dan uang siapakah yang ada di dalam bagasi. Tia menjawab kalau dua orang yang menculiknya itu adalah sindikat para mafia Cina, sementara semua uang tersebut adalah milik mereka. Kemudian Sen mengatakan kalau Tia tidak usah khawatir karena sekarang Tia aman dan Sen akan menurunkan Tia di pos polisi. Mendengar hal itu, Tia memohon kepada Sen supaya tidak menurunkannya karena Tia tahu kalau ketua polisi di kota ini adalah polisi korup yang sudah lama bekerja sama dengan para mafia Cina. It's okay. We saved you from those guys back there. Yeah, I can help. I know the town really well. My father's got connections. Singkat cerita, keesokan paginya Sen meminta kepada Sergei untuk menepi di sebuah motel karena ia akan beristirahat. Di sini Sergei langsung berterima kasih kepada Sen karena sudah menyelamatkannya. Sergei juga memberikan sebuah alamat di kertas merah apabila nanti Sen membutuhkan bantuan karena Sergei adalah anak seorang bos mafia Rusia. Lalu sebelum mereka berpisah, Sen berpesan agar Sergei membuang mobil ini sebelum Sergei pulang ke rumah dan Sergei pun mengiyakannya. Adegan berpindah ke TKP kejadian semalam yang sekarang sudah diketahui oleh para polisi. Setelah melihat-lihat keadaan, seorang ketua polisi mencoba merubah TKP di sana karena ternyata mereka adalah para polisi korup yang bekerja sama dengan para mafia Cina. Di sisi lain, ini dia ketua mafia Cina yang diketahui bernama Chen. Chen juga memiliki seorang partner dari kelompok militer yang bernama Kolonel, ini orangnya. Tak lama dari itu, salah satu anak buahnya yang semalam berhasil kabur sekarang sudah pulang ke markas. Kemudian si anak buah yang diketahui bernama Koko langsung menceritakan tentang apa yang terjadi kepada Tia dan juga uangnya. Koko mengatakan kalau yang membawa kabur Tia dan semua uangnya merupakan seorang pria besar dan satu orang pemuda. Koko tidak kenal dengan si pria besar, namun untuk si pemuda, Koko tahu dia adalah anak bos mafia Rusia bernama Sergei. Mendengar hal itu, Chen dan si kolonel tampak kesal, namun bagaimanapun mereka harus segera mendapatkannya kembali. Adegan beralih ke Sen dan Tia yang sekarang sudah berada di dalam motel. Di sini Sen langsung bertanya secara detail mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada Tia. Kemudian Tia pun menjelaskan kalau beberapa hari sebelumnya ia diminta datang oleh para mafia Cina dengan alasan pamannya lah yang memintanya. Namun di saat Tia datang bersama beberapa rekannya, di saat itulah rekan-rekannya dihabisi oleh para polisi korup. Lalu Tia juga menjelaskan kalau sang paman merupakan seorang akuntan dan dia mempunyai rahasia besar tentang penyitaan barang haram di negara Cina. Untuk itulah para mafia tersebut menyandra Tia agar pamannya mau datang untuk menebus Tia. Sekarang pamannya dalam perjalanan, namun sang paman tidak mungkin bisa berkutik karena yang menjemput si paman adalah anak buah Chen, yaitu si bos mafia. Di balik itu memperlihatkan si ketua polisi dan anak buahnya yang sekarang diminta oleh Chen untuk mendatangi sebuah bar milik para mafia Rusia. Sementara di dalam bar terlihat Sergei yang sedang berbincang dengan sang ayah yang merupakan bos dari para mafia Rusia tersebut. Sergei juga menceritakan kalau semalam seseorang bernama Sen telah menyelamatkan hidupnya. Tak lama berselang, si ketua polisi dan anak buahnya muncul di hadapan mereka. Lalu si ketua polisi meminta izin agar dirinya bisa membawa Sergei untuk diinterogasi, tapi ayah Sergei langsung menolak.
I come from, we fuck cops. And I will cut your throat, you understand? Kemudian ayah Sergei meminta si ketua polisi pergi sebelum ia dan semua anak buahnya menghabisi polisi. Ayah Sergei juga mengatakan kalau orang-orangnya tidak akan pernah takut masuk ke penjara karena penjara Amerika merupakan surga bagi mereka. Si ketua polisi yang ketakutan akhirnya segera mengajak anak buahnya pergi dari sana. Di waktu yang sama, Sen dan Tia tampak sedang mengecek semua uangnya karena mereka takut uang tersebut sudah dipasangi GPS. Namun setelah cukup lama mengecek, ternyata benar kalau di dalam uang tersebut ada GPS yang telah terpasang. Bersamaan dengan itu, para mafia Cina rupanya sudah mengepung motel mereka hingga terjadilah keributan. Beruntung Sen yang merupakan mantan pasukan khusus terlatih berhasil menghabisi mereka. Setelah itu Sen langsung mengajak Tia pergi dan tujuan Sen sekarang akan mendatangi Sergei dan meminta bantuan kepada kelompok mafia Rusia. Beberapa jam kemudian motel tadi langsung diolah TKP oleh para polisi. Lalu si ketua polisi yang sudah mengecek CCTV dan semuanya, sekarang ia tahu kalau orang yang membawa uang mafia Cina adalah Sen mantan pasukan khusus. Bukan hanya itu, si ketua polisi juga menemukan kertas merah beralamatkan rumah Sergei. Sehingga ia langsung paham kalau Sen dan Tia pasti akan mendatangi rumah Sergei untuk meminta bantuan. Kemudian si ketua polisi masuk ke dalam mobil dan segera menghubungi Chen untuk memberitahukan semuanya. Setelah itu, Chen bertanya kepada si kolonel mengenai apa langkah bagus untuk dilakukan. Si kolonel mengatakan kalau mereka harus mengepung markas mafia Rusia pada malam ini juga dengan mengirim 90% anak buahnya termasuk para polisi korup. Si kolonel yakin dengan begitu mereka pasti bisa mendapatkan kembali uangnya termasuk dengan Tia. Singkat cerita, Koko anak buahnya Chen diutus untuk mengawasi rumah Sergei hingga tak lama ia melihat Sen dan Tia yang hendak masuk ke dalam. Kemudian muncul juga si ketua polisi dan Koko langsung mengatakan kalau nanti malam mereka akan menyerang rumah Sergei dan menghabisi para mafia Rusia tersebut. Di sisi lain, Sen dan Tia terlihat masuk ke dalam rumah Sergei dan mereka berdua langsung diminta naik ke lantai atas. Setibanya di lantai atas, Sen dan Tia akhirnya bertemu dengan Sergei yang kala itu sedang bersama ayahnya. Di sini ayah Sergei yang sudah tahu semuanya, ia pun langsung berterima kasih karena Sen sudah menyelamatkan Sergei. Kemudian Sen menceritakan kalau dirinya membutuhkan bantuan ayah Sergei karena mereka berdua pasti diincar oleh para mafia Cina. Sen juga menceritakan tentang uang yang ia bawa dan Sen bersedia membagi uangnya. Mendengar hal itu, ayah Sergei menjawab kalau ia dan kelompoknya pasti melindungi Sen dan juga Tia tanpa harus Sen membagi uang tersebut. Mulai saat ini, ayah Sergei akan menganggap Sen dan Tia sebagai keluarga dan apapun yang mereka butuhkan, kelompoknya pasti akan membantu. Adegan berpindah ke beberapa orang yang baru saja turun dari kapal dengan wajah cemong serta membawa senjata. Diketahui orang-orang ini adalah tentara anak buah si kolonel karena si kolonel sedang merencanakan sesuatu untuk mengkhianati Chen. Di balik itu terlihat si kolonel dan Chen yang sedang bersantai sambil ditemani para ladies. Di sini Chen sangat yakin kalau anak buahnya yang dikirim untuk menyerang para mafia Rusia pasti bisa mendapatkan kembali uangnya. Sebenarnya semua rencana itu sengaja dimanfaatkan oleh si kolonel agar sebagian besar anak buah Chen tidak berada di markas. Perfect. Tak lama kemudian, para tentara anak buah si kolonel datang dan langsung menghabisi semua anak buah Chen yang ada di markas. Setelah mengambil alih markas dan menjadikan Chen sebagai sandera, si kolonel akhirnya mengaku kalau dari dulu ia memang ingin menggulingkan Chen. Si kolonel juga mengatakan kalau dirinya tinggal menunggu anak buah Chen yang selamat kembali dengan membawa uangnya dan di saat itulah si kolonel juga akan menghabisi mereka. Happy?
Adegan berpindah kepada anak buah Chen dan juga para polisi korup yang sedang mengepung rumah Sergei atau lebih tepatnya markas para mafia Rusia. Koko yang menjadi pemimpin di sana, ia pun tanpa ragu menghabisi beberapa anggota mafia Rusia yang berada di belakang. Sementara itu, para polisi korup masuk lewat pintu depan hingga langsung terjadilah tembak-tembakan. Di lantai atas, Shen dan ayah Sergei yang melihat kejadian tersebut lewat CCTV langsung bersiap untuk menghadapi mereka. Di sini, ayah Sergei akan melawan para polisi korup yang ada di depan, sedangkan Shen, Sergei, dan Tia akan pergi ke belakang. Setelah itu, memperlihatkan ayah Sergei dan sebagian anak buahnya mulai menyerang para polisi korup hingga membuat mereka terdesak. Di sisi lain, Koko dan anak buahnya berhasil menghabisi lagi anggota mafia Rusia yang ada di belakang. Namun tak lama dari itu, anak buah Koko yang sekarang giliran dihabisi oleh Shen. Di suatu waktu, Sergei yang sedang bersama Tia malah ketahuan oleh anak buah Koko yang lain hingga terjadilah baku hantam. Sayangnya saat Sergei sedang berbaku hantam, Koko berhasil membawa Tia. Lalu ketika Koko hendak menggiring Tia keluar, tiba-tiba pada akhirnya Shen mampu menghabisi Koko dengan cukup mudah. Adegan berpindah ke ayah Sergei yang masih berbaku tembak dengan para polisi korup. Setelah cukup lama tembak-tembakan, akhirnya mereka mampu meratakan para polisi korup tersebut. Kemudian setelah semuanya aman, ayah Sergei mengatakan kalau ini akan terus berlanjut sebelum mereka balik menyerang markas mafia Cina dan memberantasnya. Mendengar hal itu, Shen dan Tia tentu setuju hingga mereka sepakat untuk menyerang balik markas mafia Cina. Sebelum pergi, Tia memohon agar mereka juga menyelamatkan pamannya yang sekarang akan tiba di markas para mafia Cina. I'm coming too. Let's go. Beberapa jam kemudian, ayah Sergei, Shen, dan para anak buahnya terlihat sudah ada di dekat markas mafia Cina untuk mengawasi mereka. Bersamaan dengan itu, Paman Tia akhirnya datang ke sana dalam keadaan disandra karena kita tahu Paman Tia ini adalah akuntan yang mempunyai informasi penting. Kemudian saat si Paman akan dibawa masuk, di saat itulah pertempuran terjadi. Ketika mereka sedang sibuk berbaku tembak, diam-diam Chen mencoba melepaskan ikatan di tangannya. Lalu saat ada kesempatan, Chen berusaha menghabisi si kolonel, tapi sayangnya ia ketahuan dan langsung dihabisi. Tak lama kemudian memperlihatkan pamannya Tia yang sekarang dibawa masuk ke dalam ruangan si kolonel oleh anak buahnya. Sementara di balik itu, Shen, ayah Sergei, dan yang lain juga bergerak ke dalam markas dan kembali tembak-tembakan dengan anak buah si kolonel. Lalu di suatu ketika saat Tia sedang lengah, ia harus tertembak, tapi untungnya Shen segera menghabisi mereka. Kemudian Shen meminta tolong kepada Sergei agar menutup luka Tia, sementara dirinya akan pergi ke atas untuk menghabisi para musuh yang tersisa. Sebelum pergi, Tia bertanya apakah dirinya akan baik-baik saja dan Shen menjawab kalau Tia tidak mungkin koit di tempat ini. Setelah itu, Shen mulai naik ke atas dan menghabisi para musuhnya satu persatu. Kemudian saat para anak buah si kolonel sudah diratakan, Shen pun masuk ke ruangan si kolonel yang saat itu bersama pamannya Tia.
Di sini si kolonel bertanya apa yang sebenarnya Sen inginkan dan Sen menjawab kalau ia ingin meratakan kelompok si kolonel lalu terjadilah perduelan. Sen yang jauh lebih besar dan kuat akhirnya berhasil menumbangkan si kolonel sampai pingsan, namun Sen malah tidak menghabisinya. Kemudian Sen membawa pamannya Tia keluar karena Sen menganggap kalau semuanya sudah berakhir. Kemudian saat mereka sedang berjalan, ternyata si kolonel mampu bangkit kembali dan hendak memberondong Sen dari atas markas, tapi tiba-tiba ternyata sebelumnya Sen memang sudah menaruh bom di markas tersebut dan akan meledakkannya apabila Sen sudah keluar. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian Sen mengajak Tia untuk turun ke bawah karena tamu dan para mafia Rusia sudah pada menunggu. Ternyata Sen dan Tia hendak melangsungkan sebuah pernikahan. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.